Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Beno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, membuat pernyataan yang mengundang perhatian publik. Dia menegaskan bahwa Joko Widodo telah berjanji akan all out memenangkan PSI pada pemilu 2029. Bukan sekedar memberi dukungan simbolik, tapi turun ke lapangan, ikut bertarung, dan mengerahkan seluruh pengaruh politiknya untuk partai yang kini dipimpin putranya, Kaisang Pangarep, ini putra bungsunya ya. Namun pernyataan itu justru dibarengi pesan yang sangat berbeda nadanya. Ahmad Ali mengungkapkan bahwa saat ini PSI justru meminta Joko Widodo untuk istirahat total, memulihkan kondisi fisiknya dan baru kembali tampil penuh pada tahun 2027. Sebuah rentang waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun penuh, dan terlalu signifikan untuk sebuah partai politik. Dan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya. Kendati pemilu legislatif baru tahun 2029, tapi buat partai politik, ya kalau sekarang tersisa waktu sekitar 4 tahun malahan ya, itu waktu yang pendek loh. Pernyataan yang kontras itu membuat publik mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang mantan presiden yang menjanjikan akan bertempur bagi PSI, namun di saat yang sama diminta menarik rem darurat, berhenti dari aktivitas publik dan fokus pada pemulihan kesehatannya. Jelas ini kemudian orang bertanya-tanya, apakah kesehatan Pak Jokowi itu makin memburuk? Apalagi kan sejak Oktober dan November 2025 ini diketahui Jokowi mulai absen dalam sejumlah kegiatan besar yang biasanya tidak pernah dia lewatkan. Dan alasannya adalah kesehatan, ada anjuran dokter, ada aktivitas luar ruangan yang harus dikurangi, dan semua itu memupuk spekulasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah pernyataan Ahmad Ali bahwa Jokowi harus istirahat total sampai tahun 2027 merupakan sinyal bahwa kesehatan Jokowi itu memang makin memburuk, atau justru ini bagian dari strategi politik yang sangat terukur untuk membangun momentum baru bagi PSI menuju 2029? Mengapa soal ini penting kita pertanyakan? Mengapa kemudian pernyataan dari Ahmad Ali itu menjadi tanda tanya besar? Saya kira kita perlu menyusun ulang rangkaian aktivitas Jokowi dalam beberapa pekan terakhir yang polanya itu kalau ketika susun jejaknya itu pola pola yang muncul itu terlihat jelas. Misalnya kita mulai ini dari tanggal 4 Oktober 2025. Pada hari itu Jokowi masih terlihat cukup aktif dan dia datang ke kediaman Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu memang berlangsung di ruang tertutup dan kehadirannya menunjukkan bahwa secara fisik Jokowi masih mampu melakukan aktivitas politik yang sifatnya private. Bahkan kalau kita mundur ke belakang itu Jokowi masih bisa memberikan pidato panjang pada pembukaan Kongres PSI bulan Juli di Solo, dan kemudian beberapa hari sebelum datang ke rumahnya Pak Prabowo itu, atau sehari sebelumnya kalau tidak salah, dia mengumpulkan elit politik PSI di Bali. Namun hanya sehari setelah bertemu dengan Pak Prabowo di rumahnya itu, pada tanggal 5 Oktober 2025, Jokowi tidak hadir dalam upacara hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas. Sebuah acara penting, ini sebuah acara penting kenegaraan yang hampir tidak pernah dia lewatkan ya selama ini. Padahal kan dia sudah ada di Jakarta tanggal 4-nya, begitu ya. Dan besoknya itu ada HUT TNI ke-80. Nah, alasan ketidakhadiran dari Jokowi itu disampaikan oleh ajudannya Komisaris Polisi Muhammad Syarif Fitriansah. Bapak sedang dalam masa pemulihan. Dokter menganjurkan beliau tidak melakukan aktivitas di luar ruangan terlebih dahulu, terutama yang terpapar panas. Ini menunjukkan ada batasan fisik yang spesifik. Jokowi masih bisa hadir dalam kegiatan terbatas di ruang privat, tetapi tidak dianjurkan berada di acara besar di luar ruangan. Oke, kita kita pegang ya pernyataan dari ajudan Pak Fitriansah tadi. Tetapi tanggal 21 Oktober 2025 Jokowi itu tidak hadir dalam sidang mediasi Citizen Lawsuit terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Tapi kalau soal ini, walaupun ini di dalam ruangan, Jokowi kelihatannya konsisten kayak menolak hadir
dalam persidangan yang terkait sengketa ijazahnya, kendati dia selalu menyatakan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya atas perintah, kalau atas perintah hakim gitu. Kan kita mencatat juga pada waktu gugatan dari TIPU UGM yang dipimpin oleh seorang pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta juga, kan Jokowi juga menolak hadir ketika dilaksanakan mediasi. Karena dalam mediasi itu ya Jokowi diperintahkan untuk menunjukkan ijazahnya, dan kemudian dia memilih untuk deadlock. Dan untungnya pada waktu itu kemudian ketika sidang dilanjutkan, hakim menyatakan bahwa mereka tidak berhak untuk menangani perkara itu. Selamatlah Jokowi pada waktu itu. Meski bukan alasan kesehatan, absensi ini tetap penting dalam konteks menurunnya eksposur publik Jokowi sepanjang Oktober. Nah, yang cukup menarik perhatian, bahkan bukan hanya cukup, sangat menarik perhatian adalah ketidakhadiran Jokowi pada tanggal 1 November 2025 ketika dia dijadwalkan membuka Kongres Projo ketiga. Ini kan dalam ruangan karena di Hotel Sahid Jaya ya. Namun dia kembali tidak hadir dan penjelasannya masih sama, Bapak masih diminta tim dokter untuk beristirahat. Tapi sekali ini tentu nggak ada tambahan aktivitas luar ruangan ya, karena itu dalam hotel. Pada waktu itu Jokowi hanya mengirimkan video sambutannya. Nah, dari situ kita lihat rentetannya ya. Kalau tadinya cuma dikatakan bahwa tidak boleh, harus membatasi aktivitas di luar ruangan, tapi ternyata aktivitas di dalam ruangan juga nggak dilakukan oleh Jokowi. Padahal kan Projo ini adalah suatu pendukung terbesar dari Joko Widodo. Jadi artinya harusnya itu momen yang sangat penting buat dia, tapi dia tidak hadir. Walaupun kemudian kita tahu di Kongres Projo itu ada keputusan mereka ini akan memperkuat partainya Prabowo Subianto, ini Partai Gerindra, dan logonya juga diubah dari semula siluet wajah Jokowi diubah, nanti kita belum tahu apa ya, diubah dengan apa. Sementara tadi sempat muncul katanya akan diganti dengan lebah gitu. Nah, ini tentu saja kemudian menimbulkan spekulasi, dan ketika kemudian akhirnya muncul pernyataan dari Ahmad Ali ini pada tanggal 14 November 2025 kemarin ya, Jokowi harus istirahat total hingga 2027 sebelum kembali terjun dalam aktivitas politik. Jadi ini nggak ada alasan lagi dalam ruangan atau luar ruangan, tapi harus istirahat total hingga tahun 2027. Jika seluruh rangkaian ini dilihat sebagai satu tarikan nafas, maka gambarnya terlihat mulai jelas. Atau kalau ini perca-perca ini sudah jadi mosaik gitu ya. Jokowi masih bisa hadir di pertemuan privat seperti dengan Prabowo, tetapi absen di acara luar ruangan, dan kita mendapat penjelasan medis dari ajudannya bahwa dia tidak boleh berada, harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi bagaimana penjelasan dengan Projo? Jadi saya kira ini alasan untuk luar ruangan sudah tidak lagi relevan untuk digunakan. Jadi kalau kita melihat rangkaian absennya Jokowi sejak awal Oktober, lalu mendengar pernyataan PSI bahwa Jokowi harus istirahat sampai tahun 2027, ini menimbulkan dua skenario besar atau dua dugaan besar. Kondisi kesehatan yang memang menurun, atau ini adalah strategi politik yang dirancang dengan sangat hati-hati. Pada sisi kesehatan, soal pernyataan dari ajudan yang harus membatasi luar ruangan sudah nggak signifikan, ya, menghindari panas. Dan karena kalau di hari TNI ya oke, cukup panas, tapi kalau di Projo kan nggak panas di dalam ruangan. Dua acara itu dua-duanya besar. Kalau HUT TNI tentu dari sisi kenegaraan itu acara yang sangat besar. Kalau Projo itu dari sisi Jokowi personal itu adalah momen yang sangat besar, event yang sangat besar. Dua-duanya dia tidak hadir berarti memberi indikasi bahwa kondisi fisiknya memang sedang tidak optimal. Tetapi dari sisi strategi politik, angka 2027 juga bukan angka sembarangan. Angka itu adalah angka yang kritis untuk menuju pemilu 2029. Menarik Jokowi mundur sejenak justru mungkin, ini kalau betul ya strateginya, bisa menciptakan efek kerinduan politik dan membuka ruang bagi sebuah comeback besar ketika PSI membutuhkan dorongan elektoral. Strategi semacam ini bukan hal baru dalam politik modern. Namun ada risiko besar yang muncul karena PSI itu kini bergantung sepenuhnya pada figur Jokowi. Tanpa Jokowi, repositioning mereka kehilangan fondasi. Dengan Jokowi dalam kondisi yang tidak stabil, baik secara fisik maupun reputasi, PSI menanggung risiko luar biasa besar. Dalam politik, figur seperti Jokowi itu bukan hanya manusia. Ia adalah brand politik. Ini kalau kita meminjam dalam marketing politik ya.
Selama 10 tahun, brand itu dibangun di atas dua pilar utama, kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat kecil. Namun brand itu kini menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Tekanan kesehatan membuatnya absen di sejumlah acara penting, tekanan reputasi muncul dari polemik ijazah, kontroversi proyek besar seperti WUS, dana haji, dan ini kuota haji ya, korupsi kuota haji, dan juga kasus hukum yang melibatkan keluarga. Dalam ini, sekarang yang paling banyak dibicarakan adalah menantunya Bobi Nasution yang menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan tekanan itu diperparah oleh erosi citra kesederhanaan. Inti dari brand Jokowi. Ini yang kita sebut sebagai brand image gitu ya. Gaya hidup keluarga yang terlihat semakin glamor. Mulai dari Iriana yang sering tampil dengan fashion branded hingga selfie Ananda yang paling parah dan Erina Gudono ini istri dari Kaisang. Mereka ini kerap tampil dengan busana dan aksesoris yang dari brand-brand ternama yang harganya itu bukan hanya ratusan juta tapi sampai miliaran rupiah. Jadi senangnya mereka tampil dengan busana dan aksesori premium itu menciptakan kontras dengan narasi sederhana yang selama ini lebih dari 1 dekade menjadi kekuatan Jokowi. Pak Jokowi kan Anda masih ingat dulu ya, dicitrakan sepatunya cuma berapa perak, terus celana hitamnya dan baju putihnya ya cuma ratusan ribu. Tapi bandingkan dengan Sylvie Ananda misalnya yang sampai punya salah satu jamnya itu seharga 1,7 miliar. Ini kalau dibelikan outfitnya Pak Jokowi dari atas sampai bawah, saya kira bisa 1 kontainer lebih ini ya dapatnya. Di mata publik, terutama pemilih pedesaan yang kini menjadi segmen target PSI, perubahan citra ini bisa menjadi masalah serius. Jika salah satu dari tekanan ini tidak bisa dipulihkan, apalagi jika semuanya memburuk secara bersamaan, maka PSI akan menghadapi krisis besar. Karena seluruh reposisi PSI dari partai anak muda kota, perkotaan, intelektual menjadi partai basis rakyat kecil bergantung pada satu figur yang kini berada pada fase paling rapuh dalam karir politiknya. Dengan kata lain, PSI sedang menaruh seluruh masa depannya pada seorang tokoh yang brandnya itu sedang mengalami kerusakan, yakni brand damage. Dari rangkaian yang tadi yang saya sampaikan tadi, hal yang paling menarik memang adalah narasi kesehatan Jokowi itu bukan diumumkan oleh keluarga, bukan oleh dokter, bukan oleh ajudan, apalagi istana, melainkan PSI. Kan sekarang istana memang sudah tidak di bawah kendali Jokowi lagi. Ini jelas merupakan sinyal politik besar. Dari PSI tampaknya mereka ingin menegaskan bahwa mereka bukan hanya partai yang dekat dengan Jokowi, tetapi kini menjadi saluran komunikasi politiknya. Dengan mengumumkan kondisi kesehatan Jokowi, PSI sekaligus menunjukkan akses eksklusif kepada publik dan membangun citra bahwa mereka adalah rumah politik Jokowi setelah keluar dari istana. Ini juga dapat dibaca sebagai bagian dari damage control. PSI menguasai narasi, memilih kata-kata, dan mengatur persepsi publik sebelum rumor liar berkembang. Dengan demikian PSI bukan hanya menyampaikan kabar, mereka sedang memposisikan diri sebagai penjaga narasi Jokowi sekaligus pengendali timing kapan Jokowi akan kembali ke panggung politik. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jika seluruh peristiwa sejak Oktober hingga November dirangkai, gambarannya itu menjadi jelas loh. Jokowi berada pada titik paling rapuh, fisiknya dibatasi oleh dokter, reputasinya ditekan berbagai polemik, dan citra kesederhanaannya itu dikikis sendiri oleh gaya hidup keluarganya, yakni istri dan menantunya. Anak dan menantu ya, saya kira karena ada Kahiyang juga ya. Kahiyang ini istri Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Sementara itu PSI menaruh seluruh masa depannya pada figur yang menghadapi tekanan dari semua arah. Mereka ini membutuhkan Jokowi sebagai mesin elektoral, tetapi kondisi Jokowi membuat masa depan PSI menjadi sangat tidak pasti. Dalam konteks ini, narasi istirahat total sampai 2027 bukan sekedar kabar kesehatan. Ini bagian dari strategi, kalkulasi, dan juga pertaruhan besar. Karena jika Jokowi bisa pulih dan kembali kuat, sehat pada tahun 2027, PSI punya peluang besar. Jika tidak, ya PSI mungkin berhadapan dengan krisis identitas sekaligus krisis elektoral terbesar dalam sejarahnya. Karena kan kalau kesehatannya Jokowi itu katakanlah memburuk dan kemudian apa ya kita menyebutnya supaya lebih sopan kalau dia berhalangan tetap gitu ya. Ini kan artinya kalau dalam pepatah itu kan seperti mereka menaruh telur dalam satu keranjang ya. Ketika keranjangnya itu terguling pecah semua ya selesai itu barang. Ini pertanyaannya sederhana ya namun menentukan.
Siapa yang lebih siap? Jokowi yang sedang berusaha memulihkan dirinya atau PSI yang sedang menggantungkan seluruh masa depannya pada satu figur? Saya kira ini waktu yang akan menjawabnya. Saya Subodro Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.